الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pencipta kita dan antar kita ke atas dunia ini untuk waktu yang sangat singkat sekali. Dan waktu yang sangat singkat ini Allah jadikan sebagai tempat ujian. Asal kehidupan nanti di balik kehidupan ini, kehidupan akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sungguh kehidupan itu adalah akhirat kalau mereka mengetahuinya. Manusia tidak memahami bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Allah antar nabi-nabi membawa ilmu ini, bahwa asal kehidupan adalah akhirat. Dunia adalah jembatan menuju kehidupan yang sebenarnya. Dari kehidupan yang fana menuju kehidupan yang baqa. Jadi dunia ini kehidupan yang fana, artinya kehidupan fana itu kehidupan yang berakhir, tidak kekal. Apa saja yang ada di dunia ini akan berakhir. Benda-benda yang kecil sampai yang besar akan dihancurkan kembali oleh Allah. Seperti sedia kala tidak ada, akan ditiadakan kembali. Yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Kemudian keadaan pun yang datang, maka keadaan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini tidak kekal. Silih berganti. Dan akhirnya keadaan alam ini pun akan ditiadakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulunya tidak ada. Jadi manakala dunia ini adalah kehidupan yang fana, maka benda dan keadaan pun fana, tidak ada yang kekal. Manusia saja adalah makhluk yang kekal. Tapi karena dia diantar ke dunia yang merupakan alam yang fana, maka manusia pun harus difanakan juga. Tapi dia berpindah dari alam fana ke alam baqa. Sedangkan benda-benda yang ada di dunia ini, selain manusia, tidak ada yang kekal. Dan dia tidak akan pindah ke tempat lain. Hanya manusia yang Allah pindahkan ke alam yang lain. Nah hadirin, kehidupan yang ada di dunia ini sementara dan cuma sekali. Untuk apa kehidupan ini hadirin? Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan manusia antar ke atas dunia ini, Allah membuat program, skenario kehidupan manusia di surga, nenek moyangnya sebelum diturunkan di dunia. Setelah Allah ciptakan surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dan Hawa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah muliakan mereka berdua. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan Adam dan keturunannya. Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Tatkala Adam berada di posisi dia sebagai Safihullah, ikut apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi iblis laknatul alaih punya sifat dengki dan iri. Dia lebih dulu datang di surga daripada Adam. Dan iblis konon namanya Azazil. Dia adalah dari golongan jin yang Allah turunkan di dunia lebih dulu. Dan dia punya kekuatan ibadah yang luar biasa. Tatkala sebagian besar jinnat berbuat kemungkaran di dunia ini, maka Allah perintahkan malaikat untuk mengazab jin-jin yang berbuat kemungkaran, membuat keonaran, pertumpahan darah di dunia ini. Malaikat pun lapor kepada Allah bahwa di dunia ada makhlukmu Azazil yang tidak seperti jin-jin yang lain. Dia sibuk dengan ibadah. Maka sifat Allah menghargai pengorbanan hamba, amalan hamba. Allah perintahkan mereka angkat dia ke surga. Jadi Iblis laknatul alaih, dia menghuni surga lebih dulu daripada Adam dan Hawa. Setelah Allah berkehendak untuk menjadikan Adam ini sebagai khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku jadikan manusia sebagai khalifahku di muka bumi. Nah, muncul iri dan dengki pada diri iblis laknatullah. Dua unsur iri dan dengkinya iblis laknatullah. Pertama, dia dibuat dari api. Iblis mengatakan ana khairum minhu, halaktani min tin minar wa halaktahu min tin. Saya kan diciptakan dari api. Api itu naik ke atas, tinggi. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah, datar dia. Jadi dia pakai logika. Hukum Allah turun, dia pakai logika. Api kan naik, tanah datar. Maka ana khair minhu, saya lebih baik. Karena dasar ciptaan saya dari unsur api. Adam dari unsur tanah. Api kan naik ke atas, tanah di bawah. Maka saya lebih tinggi secara zat. Kemudian keadaan saya penghuni dunia lebih dulu. Adam belum diciptakan. Saya masuk surga juga duluan. Adam belum diciptakan. Saya sudah buat banyak amal. Adam belum buat amal. Kenapa Adam yang dijadikan khalifah? Nah, Allah Subhanahu wa taala putus Adam sebagai khalifah di muka bumi ini, dia protes. Dan protesnya itu berdasarkan dia lihat dari segi amal. Jadi amal itu tadi lihat zatnya. Saya dari api, dia dari tanah. Mengukur kemuliaan dari zat, dari benda, itu juga satu kesalahan. Allah tidak pandang benda, Allah tidak pandang materi. Yang Allah pandang amal. Oke, iblis memandang amal saya lebih banyak. Di sisi Allah bukan banyaknya, kualitasnya. Banyak tidak menjadi ukuran. Banyak berkualitas baru bernilai. Tapi kalau banyak tanpa berkualitas, maka dikatakan al-ma'siyah mal istighfar khairun minal ita'ah mal kibr wal ujub. Dosa yang disertai dengan penyesalan dan istighfar itu lebih baik daripada ketaatan yang disertai dengan ujub dan kesombongan. Jadi hati-hati, kita jangan sampai berada di antara dua versi iblis ini. Yang satu memandang materi, pandangan iblis. Iblis dikatakan sesat kenapa? Karena dua sisi ini. Pertama, dia dan dua sisi ini
satu paket, datang perintah Allah. Perintah Allah itu tidak langsung ditaati, tapi dia gunakan akal dia. Dia tidak gunakan perintah itu kepada iman. Dia tidak memakai iman dalam menyikapi perintah. Dia pakai akal dia. Logika dia mengatakan, api saya diciptakan, ada yang diciptakan dari tanah. Nah, api kan dia naik, selalu naik ke atas, berarti kan lebih tinggi itu api. Nah, melihat ketinggian berdasarkan zat, berdasarkan materi, itu satu kesalahan. Nah, manusia dia hanya terkesan dengan yang nampak. Api lihat naik ke atas, sedangkan bumi, tanah di bawah. Sehingga diambil kesimpulan yang naik ke atas itu lebih tinggi itu lebih mulia. Di sini mula kesesatan iblis salahnya. Jangan pernah mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang kita lihat depan mata kita berupa materi, berupa zat. Jangan. Ini dari pertama sekali Allah skenariokan kejadian ini untuk menjadi pelajaran sebelum Adam, nenek moyang kita, diturunkan ke bumi, supaya ini menjadi ilmu yang diajarkan kepada anak-anak cucunya. Yang kedua, iblis juga mengambil kesimpulan dari segi amal. Tapi amal yang diambil adalah kuantitasnya, bukan kualitasnya. Iblis tidak melihat kualitas amal, tapi iblis dia lihat banyaknya amal. Saya sudah buat amal duluan, Adam belum buat amal. Saya orang lama, amalan saya lebih banyak. Menghubungkan amal lebih banyak daripada orang lain, menganggap dia lebih baik daripada orang lain karena amalannya lebih banyak, ini letak kesalahan. Karena yang tahu amalan itu baik apa tidak, Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan saja melihat zatnya amal, bukan saja Allah melihat bentuknya amal, maka dikatakan Maulana Yusuf Rahmat, amal apne zat pe koi qimat nahi. Amal sekedar buat amal, enggak ada nilainya. Itu amal, kalau sekedar buat amal, bukan amal soleh, tapi amal toleh. Nah, bahasa Arab namanya toleh. Bukan toleh, apa? Iya toleh, bukan bahasa Jawa toleh. Toleh. Toleh itu lawannya soleh, artinya jelek. Sholat bisa jadi amal yang salah. Toleh itu salah. Sholat bisa jadi amal yang salah. Sholat bisa jadi amal yang soleh. Dakwah bisa jadi amal yang soleh, bisa jadi amal yang salah. Ta'lum bisa jadi amal soleh, ta'lim wa ta'lim bisa jadi amal yang salah. Zikir bisa jadi amal soleh, zikir bisa jadi amal yang salah, toleh. Ibadah bisa jadi amal soleh, ibadah juga bisa amal toleh. Khidmat bisa jadi amal soleh, khidmat juga bisa jadi amal toleh. Untuk itu sekali lagi, amal kalau dibuat sekedar amal itu tidak ada nilainya. Karena iblis buat amal. Ini pelajaran. Iblis buat amal. Tapi di sisi Allah, amalan iblis itu tidak ada nilainya. Tatkala dia merasa dia lebih baik daripada Adam, karena dia lebih dulu buat amal dan dia lebih banyak buat amal. Satu sisi Allah Subhanahu wa taala tidak memandang zat, Allah tidak memandang benda, materi. Yang Allah pandang amal. Tapi amal yang macam mana? Bukan amal yang seperti kau pahami. Penting sekali ini Pak. Penting. Maka kita butuh pembimbing. Maka kita disuruh datang malam Jumat ini dari jam 5 sampai pagi, supaya iblis la'natul alaih tidak dikatakan inna syaitan lakum aduun
fattakhiduhu aduwa. Musuh kamu itu iblis. Setan itu musuh kamu. Maka jadikan dia musuh. Di antara doa Rabi'ah al-Adawiyah, ya Allah, sebagaimana kau jadikan matahari tertahan, artinya kau tahan matahari tidak menimpa kepalaku, ya Allah, tolong tahan iblis dan tentaranya tidak bisa menguasaiku, ya Allah. Sekarang masalahnya nih, iblis itu dan setannya terkadang kita jadikan dia teman, kita jadikan dia penasehat, kadang kita ikuti nasihat dia. Padahal nasihat iblis dihadirkan dalam bentuk kebaikan, satu kebaikan untuk menjerumuskan kita ke dalam 99 kemaksiatan. Kalau bahasa dalam ilmu sejarah, kalimatul haq yuridu bihal batil. Untuk peperangan Ali dengan Muawiyah, Quran diangkat ke atas, suruh bertahakum dengan Quran, dan bagus itu. Memang farudduhu ila Allah wa rasulihi idza tanaza'tum fil amri. Kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Allah, kembali kepada Quran. Tapi kalau yang mengomong ini atau membawa ini orang-orang politik, disalahgunakan. Kalimatul haq yuridu bihal batil. Kalimatnya benar, tapi digunakan kalimat yang benar itu untuk satu tujuan yang batil. Nah, iblis menggoda kita nggak bisa langsung. Kamu berzina. Nggak. Ada sejarah tuh? Bisa. Sudah dengar belum? Ada seorang bapak, dia mau nyebrang ke sungai, tapi dia bawa anak gadisnya. Bagaimana caranya ini? Nggak mungkin dia bawa anak gadisnya. Dia basah kuyup, nggak bawa tuh anak gadisnya, nggak bisa. Ada orang usul, di sana ada ahli ibadah. Titipkan sama dia. Aman. Oke. Ketuk pintu, saya mau menyeberang lautan ini, sungai ini. Tapi saya khawatir anak saya. Boleh nggak saya titipkan? Astagfirullah. Bagaimana saya sendiri dititipkan dengan bidaduri? Ya kena duri lah. Tapi bapak itu minta rayu-rayu, tidak ada jalan keselamatan. Daripada saya titipkan sama orang yang tidak dekat sama Tuhan, dirayu, terpaksa diterima. Kalau gitu taruh anak bapak di luar sana, jangan masuk ke kamar saya. Sepakat. Pokoknya bapak pulang, anaknya akan dibawa lagi. Setelah bapaknya pergi, sudah dengar kisah ini belum? Ada yang dengar, ada yang belum tahu? Yang dengar untuk menguatkan. Siapa yang khidmat hari ini? Halakah mana? Barat. Jam dibiarkan salah, tidak diperbaiki itu jam itu. Ini jam juga ini salah. 2 jam salah, tidak diperhatikan. Saya mau berhenti tadi, saya lihat sudah jam 8 ini. Habis bayan itu ada yang perbaiki. Haji Muji tanggung jawab itu bagian barat. Jadi ahli ibadah ini dia buat roti sejenis makanan. Iya toh? Baru dia taruh di serambi kamar. Jadi ada dua kamar ini. Kamar untuk perempuan itu, kamar untuk dia. Dia ambil roti, dia taruh di depan serambi, baru dia ketuk pintu. Ini makan untuk kamu. Iblis bilang, mantap.
begitu boleh ahli ibadah, beda dengan ahli pasar. Pokoknya jangan coba-coba kau taruh makanan di dalam, bahaya. Iblis bawa hadis, iblis hafal hadis. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna salisuma syaitan. Antum jangan terkesan dengan cerita ya. Ini di balik cerita ini ada sesuatu yang mau dibawa. Nah, kisah yang pertama pembukanya saya bicara apa itu juga diingat. Kalimatul haq yuridu bihal batil. Kalimat zohirnya benar, tapi kalimat yang benar itu digunakan oleh iblis untuk menjerumuskan kita. Kan banyak kan kartun-kartun ini ketemu janda-janda bilang mau selamatkan dia tuh. Itu kalimat benar itu. Janda itu harus diselamatkan tuh. Ya. Tapi bagaimana diselamatkan janda? Nah, gara-gara kawin sama janda itu dia punya 3 hari tertunda. Nah, bagaimana dia mau selamat? Bagaimana dia mau selamatkan janda itu? Nah, imannya aja gak selamat. Saya bilang, kau selamatkan dia. Kamu ngapain di situ? Saya mau selamatkan janda. Ini kan kalimatnya kelihatannya benar, tapi sebetulnya ada yang diinginkan oleh setan. Dekat janda itu jauh dari Allah, dekat janda jauh dari markas. Kalimatul haq yuridu bihal batil. Kalimat yang hak diajukan ke iblis. Ada tangga 100 atau 10. Kita di atas. Iblis tidak akan bilang, terjun. Kok sembarang ini 20 tangga ini mati contoh loyak. Iblis bilang kau turun 1 tangga pelan-pelan. Untuk itu Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah khutuwat, langkah-langkah iblis menggoda kita itu pelan-pelan, halus. Kita orang awam ini tidak perlu digoda lagi oleh iblis, tidak perlu digoda. Nah, kita sudah jadi karkunnya iblis. Tidak perlu digoda lagi. Iblis istirahat sama orang macam kita ini. Makanya kita pegang teguh dengan usaha dakwah ini. Yang mana di belakang dakwah ini ulama-ulama besar, masyayikh. Ikuti arahan-arahannya. Jangan buat tabligh ikut maunya kita, ikut nafsu kita. Setan tepuk tangan di belakang. Setan bilang, "Ayo kau keluar." Tapi jadi karkun saya. Setan tidak akan menghalangi kita keluar. Ya dah? Karena setan tahu kita tetap keluar. Kenapa? Karena memang istri tidak suka kita di rumah. Jadi orang jazbahnya itu keluarnya bukan karena perintah Allah. Setan ke istirahat. Setan tidak akan goda kita untuk keluar. Setan kasih tinggal, bahkan setan kasih buka jalan lebar-lebar. Setan bilang sama istri kita, nyonya, kasih dia duit, bekalnya kasih banyak. Karena setan tahu uang yang dia bawa banyak itu digunakan untuk foya-foya. Kita tidak sadar kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti bisikan-bisikan dia, langkah-langkah dia, karena dia itu musuh kamu yang nyata. Belum lagi musuh dalam selimut. Di antara 2 selangkangan nafsu itu. Orang keluar buat dosa. Orang keluar nonton film, nonton HP. Jadi keluar itu bukan mutlak. Orang jadi baik. Keluar itu sarana. Keluar itu sarana untuk buat amal. Kita baik hanya dengan amal. Tapi amal yang mana? Amal yang dibawa oleh Rasulullah, bukan amal kita. Itu bergantung. Itu kita lanjutkan kata-kata Maulana Yusuf. Amal apni zat pe koi kimti nahi, koi kimat nahi. Sekedar buat amal nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang ini rahbaniyat ini dia puasa tiap hari. Dia tidak sentuh perempuan. Dia tidak mau kawin sama perempuan.
bermujahadah dia. Tidak mau dekat perempuan, tidak mau sentuh perempuan, tidak sentuh makanan, tidak tidur malam. Tapi amalan dia itu menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Amilatun nasibah. Umar menangis lihat orang itu. Umar, kenapa kau menangis? Ini ahli mujahadah. Iya, tapi saya teringat ayat ini. Amilatun nasibah. Dia berkorban. Enggak makan, enggak tidur, enggak kawin. Tasla naran hamiyah. Tapi amalan dia membawa dia ke neraka. Amalan dia menyebabkan dia ditarik ke neraka. Tusqa min ainin aniyah. Dilemparkan ke badannya itu timah-timah yang mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Dia enggak dikasih makan kecuali duri-duri. Pohon-pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Dia lapar, minta makanan, dikasih duri, dia makan juga, dia nggak kenyang, nggak hilang laparnya. Kenapa? Karena dia berlapar-lapar, jauh dari wanita, tidak tidur, tapi tidak mengikuti tertib Nabi. Syarat Maulana Yusuf Lamatul mengatakan, "Oh amal kimti banjata jis amal जिस नियत के साथ और जिस कैफियत के साथ अदा किया जाता है वो amal कीमती बन जाता है." Tergantung kaifiatnya dan niatnya. Kaifiat itu tata cara lahir dan batin. Bagaimana Nabi buat amalan itu lahir dan batin. Kemudian niatnya bagaimana? Kalau kita ikut seperti Nabi punya amalan lahir dan batin serta niatnya, baru amalan itu menjadi amal soleh. Makanya kebanyakan Al-Quran menulis amalan salihah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Amal soleh. Kapan amal itu dikatakan soleh? 3 syaratnya. Yakin harus benar, caranya harus benar, niatnya harus benar. Baru makbul di sisi Allah.